Zulfan Lindan menyebut kalau Anies Baswedan adalah oportunis, ya dikarenakan berpindah-pindah partai politik, berpindah-pindah dalam mencari dukungan, ya karena Anies tidak memiliki ideologi politik. Emang kemana calon kader-kader dia yang jadi menteri itu? Dan kedua saya katakan Anies ini oportunis. Apa oportunis? Dia jelas aliran politiknya tuh bersama PKS, tiba-tiba mau pindah ke PDIP, apa bukan oportunis? Nah, jelas dong. Artinya apa? Ya kan? Oportunisme itu karena disebabkan oleh tidak punya keyakinan ideologi. Dia pragmatis saja. Oke. Prof, gimana Prof? Ternyata memang obstacle-nya ada di, atau masalahnya banyak ada. Selain Zulfan Lindan, Rocky Gerung juga mengatakan kalau Anies Baswedan adalah oportunis politik. Dan inilah pernyataan menyoroti wacana keputusan Anies Baswedan yang lebih memilih Caimin dibandingkan AHY pada Jumat 1 September 2023. Kalau saya kemana-mana itu menganggap Anies berani ya ngambil risiko untuk gandeng AHY itu. Dan mereka menganggap itu justru keunggulan Anies. Dia nggak peduli dengan teguran Surya Paloh nanti. Tapi kan itu yang akhirnya berubah kan. Jadi apapun dari awal orang tahu bahwa Anies hanya ingin AHY itu. Dan AHY juga merasa oke, karena itu kami bantu Anies dengan memasang spanduk, poster, perubahan segala macam. Tapi kalau sekarang itu berubah, moral orang terhadap Anies pasti berubah juga tuh. Oh ternyata Anies ini orang yang oportunis juga bahkan. Gue pikir Anies itu dalam banyak dialek Jakarta, gue pikir dia hero. Ternyata nggak segitu. Gue pikir Anies leader, ternyata dealer juga kan. Ya, itulah Rocky Gerung yang mengatakan dipikir Anies Baswedan adalah leader, namun demikian pada kenyataannya Anies Baswedan adalah dealer. Berbeda ya antara leader dengan dealer ya, dealer motor atau dealer mobil ya. Dengan anggaran 80T, bagaimana Anies Baswedan bisa mengurangi polusi udara? Ini diberikan pertanyaan itu oleh Prabowo kepada Anies Baswedan. Dan muncullah angin tidak punya KTP. Lucu sekali Anies Baswedan ya. Dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa minggu pagi Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. A few moments later. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Ya, artinya adalah bahwa 80 triliun itu sudah terbawa angin dan anginnya tidak mau ditangkap, makanya tidak mau bikin KTP. Itu komentar warga ya. Aduh, payah Anies. Anies Baswedan adalah anak buahnya Yusuf Kala, dan ini disampaikan oleh budayawan Muhammad Sobari ya. Kita dengarkan pernyataan Naim Sobari. Anies itu anak buah dalam arti tertentu, anak buahnya JK. Dia tidak mengangkat orang Madinah sebagai universitas yang makin maju, makin maju, makin maju. Dia tidak pernah mengajar. Jadi orang yang punya gelar akademik dan menjadi rektor itu jangan disebut sebagai akademisi. Tapi apakah para Madinah yang tidak maju itu rumahnya Anies? Bukan. Anies bukan orang para Madinah, sama sekali tidak punya kultur para Madinah. Anies kemudian memimpin apa yang namanya Indonesia Mengajar. Banyak keluhan,
Anies hanya kebanyakan punya keinginan keterlibatannya dalam Indonesia Mengajar, tidak, karena berada di sekitar JK dia bisa menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi, jadi menteri PDK, tapi kemudian dipecat, diganti, dan dia mengatakan ingin menjadi tokoh perubahan. Ya nanti dulu. Bagi orang antropologi seperti saya, jangan ditipu. Saya mengerti perubahan itu adalah kodrat alam. Malam ini begini, malam besok tidak begini, itu sudah otomatis perubahan. Anies harus punya titik fokus. Perubahanmu dalam politik Indonesia itu apa? Katakan. Dia tidak pernah mengatakan. Ya, karena dia nggak bisa mau mengatakan apa. Politik Indonesia ini yang belak-belakan seperti ini, mesti ada perubahan. Ya, perubahannya itu apa? Fokusmu itu di mana? Ada titik fokus untuk menyatakan ini saja dia tidak bisa menyatakan. Anies ngomong datar. Punyakah dia hal-hal semacam itu? Ya dia tidak punya. Tapi mengomongkan perubahan. Ya perubahan mau kemana, Bung? Perubahan mau kemana, Bung? Jangan menipu orang-orang yang mengerti tentang perubahan. Ya, itulah MKO dari M. Sobari maksud saya, yang mengatakan bahwa Anies Baswedan tidak punya greget ya. Jangan sampai kita ditipu oleh Anies Baswedan. Dan Anies Baswedan diperkirakan akan membentuk ormas ya, atau partai baru ya, bisa jadi namanya adalah Partai Perubahan. Kita dengarkan pernyataan Anies Baswedan Makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan. Maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar. Dan itu ya, itulah tekad Anies Baswedan yang akan mengumpulkan para pendukungnya untuk membentuk ormas baru. Ya, penilaian daripada tokoh masyarakat yang mengatakan kalau Anies Baswedan gagal menjadi gubernur. Kalau Anies ini sampai detik ini nggak ada hasil karyanya. Ngurus gubernur DKI aja gagal kok. Masa 5 tahun berkuasa hanya dapat satu puskesmas? Yang benar aja. Yang ada adalah kelebihan bayar. Jadi Anies ini boneka. Nanti kalau jadi juga nih boneka, ya bonekanya orang partai lah, bonekanya cukong-cukong. Nah, ini hati-hati. Anies itu nggak bisa, maaf ngomong ya, makanya saya nggak pernah singgung-singgung Anies. Ya kita lihat dari DKI aja nggak ada yang berhasil. Ini pasti kalau dia gagal, nih Anies nih, sebenarnya taruhan, pasti nyalonin ke gubernur lagi tuh, maaf ngomong ya. Makanya orang-orang yang nggak suka Pak Jokowi ini ngumpul ke Anies semua sekarang. Termasuk aliran-aliran yang miring-miring itu, ikut Anies semua. Ya, itulah pernyataan seorang tokoh warga masyarakat yang mengatakan Anies Baswedan tidak bisa bekerja. Dan memang betul pernyataannya, Anies gagal menjadi calon presiden. Dia ingin maju di Pilgub, ya karena tidak punya idealisme dan tidak punya harga diri ya. Anies Baswedan hanya boneka boneka dari para cukong ya. Betul kata M. Sobari kalau Anies Baswedan adalah merupakan bonekanya Yusuf Kala. Demikian katanya.